Welcome in Oracle Station. With me Nafisa, Informatics Technology, Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. With lecture, Rengga Asmara Eskom, OCA. Pada video kali ini kita akan bahas tentang teori desain basis data. Overview. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang satu, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Karena basis data mampu melayani beberapa grup aplikasi yang luas. Basis data yang besar, sekitar data lebih dari 30-40 tipe entry yang berbeda, dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Selain itu, dua karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai yaitu yang pertama, data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Kedua, external CMAS atau views memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL, didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Pengembangan basis data. Pertama, personal komputer dan produk software seperti basis data, contoh Excel, FoxPro, MS SQL, Access, dan SQL. Pengembangan yang kedua, DBMS terdistribusi dan klien server dapat mendistribusikan basis data ke banyak komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat dengan bantuan alat bantu pengembangan aplikasi seperti Power Builder atau Developer 2000 oleh Oracle. Pengembangan ketiga yaitu Sistem Basis Data Dictionary atau Information Repository atau DBMS MIN yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraint, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Siklus sistem aplikasi basis data. Pertama, System Definition. Skop dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua, Database Design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, Database Implementation. Meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading or Data Conversion. Merupakan basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application Conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Berikutnya Testing and Validation. Merupakan sistem baru yang diuji coba dan divalidasi. Yang ketujuh, Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Yang ke-8, monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Proses desain basis data. Tujuan
memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, atau disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan yang terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data, dan kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. 6 tahap di atas tidak diproses secara berurutan. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antar tahap juga dalam tahap sering terjadi. Tahap perancangan basis data untuk basis data besar. Terdapat 6 tahap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan terdapat 2 aktivitas paralel. Soal. Terdapat 12 soal dan inilah jawaban dari ke-12 soal tersebut. Soal 1 dan soal 2. Soal 3 dan soal 4. Lanjutan soal 4 dan soal 5. Soal 6 dan soal 7. Soal 8, 9, dan 10. Dan yang terakhir soal 11 dan soal 12. Oke, terima kasih telah menonton video saya, and see you.